Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala atas izin dan takdirnya mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masuk di dalam bab yang ke-21, bab yang baru. Setelah sebelumnya kita selesaikan bab yang ke-20. Bab yang ke-21 yaitu bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab yang menjelaskan di dalam bab tersebut yaitu tolong menolong, membantu di dalam albir, di dalam kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Di dalam bab ini dan juga bab yang sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadi metodologi beliau di dalam penyusunan kitab ini, yang beliau juga mengikuti daripada metodologi para ulamaul hadis yang sebelumnya. Sebelum masuk di dalam yaitu pembahasan atau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab, beliau membawakan di dalam bab ini yaitu salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sudah dijelaskan di dalam bab yang sebelumnya. Di dalam bab yang ke-20, wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini ayat yang sangat punya kolerasi dengan bab. Keterkaitannya sangat kuat karena babnya menjelaskan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ayat yang menjelaskan di dalam bab ini yaitu ayat yang juga menjelaskan tentang ta'awun di dalam al-bir wat taqwa. Al-muallif atau yang mensyarahkan daripada kitab Riyadhus Shalihin ini membawakan tafsir, penjelasan tentang ayat tersebut. Ya'murullah ta'ala ibadahul mu'minin. Ibadahul mu'minin. Berarti
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan konteksnya yang menjadi objeknya adalah orang-orang mukmin. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin? At-ta'awun. Kalimat at-ta'awun di dalam bahasa Arabnya yaitu ala wazni tafa'ul, menunjukkan ada dua pihak tidak akan terbentuk sebuah, yaitu al-aun atau kebaikan, kebajikan tanpa ada pelaku dan juga ada yaitu objeknya. Karena fi'ilnya ala waznil musyarakah, ala wazn al-musyarakah di dalam ilmu sarf, yaitu melibatkan pihak lain. Amal yang dilakukan oleh seseorang melibatkan orang lain sebagai objeknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di sini kepada orang-orang mukmin untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan, untuk menolong. Siapa yang ditolong? Objek yang pertama dan yang paling utama yang diperintahkan di dalam ayat ini, yaitu untuk melakukan kebajikan, kebaikan, al-mu'min. Sehingga maknanya bagaimana setiap mukmin yang satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, saling membantu. Nanti akan kami jelaskan beberapa poin-poin yang terkait di dalam bentuk ta'awun. Di dalam bentuk at-ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Di dalam fi'lal khairat, di dalam kebajikan. Kata lain daripada fi'lal khairat adalah albir. Albir artinya adalah yaitu kebajikan. Fi'lal khairat di dalam makna yang lain, kalimat albir yaitu berarti setiap amalan. Amalan tersebut akan mengantarkan pelakunya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amal yusilu amilihi atau yusilu amiluhu ilal jannah. Setiap amal yang akan nantinya mengantarkan pelakunya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu albir. Dan di sini yang menjadi modal atau yang menjadi menu utama yang dilakukan oleh orang mukmin untuk menjadikan objek orang mukmin yang lain, yaitu sebuah albir, fi'lal khairat, dengan amalnya akan mengantarkan orang mukmin tadi selaku pelakunya, akan mengantarkannya ke dalam syurga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berarti lawannya daripada albir yaitu adalah sesuatu amalan apa saja yang akan berdampak pelakunya mengantarkan ke dalam neraka. Ini juga termasuk bentuk yang harus dilakukan oleh orang mukmin sebagai bentuk wujudnya ta'awun, yang dimaknakan di sini adalah at-taqwa. Apa at-taqwa? Lawannya albir dalam makna yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bukan takwa. Yang dianjurkan adalah albir dan takwa. Apa yang bukan takwa adalah lawannya daripada takwa, al-munkarat. Sehingga diperintahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya orang mukmin untuk ta'awun di dalam kebajikan dan meninggalkan mungkar.
dan meninggalkan mungkar. Perkara meninggalkan mungkar itulah ketakwaan. Tapi melakukan yang namanya kebajikan itu albir. Sehingga makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sudah terwujud dua-duanya ada, yaitu baik albir dan juga at-taqwa. Dan itu menjadi tuntutan bagi setiap mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan yang namanya albir dan at-taqwa. Wa yanhahum 'anit tanasuri 'alal batili wa ta'awuni 'alal ma'athim wal maharim. Ini poin lain sebenarnya, karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak membawakan ayat ini karena beliau hanya sepotong membawakan ayatnya, walaupun kelanjutan daripada ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan tegas, yaitu juga melarang daripada bentuk-bentuk pertolongan yang sifatnya tidak sejalan dengan albir wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini dia poin yang berikutnya, dan nanti pada waktunya juga akan dibahas nanti di dalam bab yang khusus. Tetapi di sini yang menjadi penekanan adalah bagaimana setiap mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yaitu tolong menolong antar sesama mukmin di dalam kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, yaitu di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingin sebutkan atau sampaikan tentang bentuk-bentuk albir, bentuk-bentuk ta'awun di dalam kebajikan yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang dinamakan dengan ta'awun syar'i. Ta'awun yang syar'i berarti dasarnya adalah agama, dasarnya yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ta'awun apa saja yang dikategorikan ta'awun syar'i yang kembali kepada ayat yang tadi, di antaranya dijelaskan bahwasanya di dalam ta'awun syar'i yang pertama, ta'awun syar'i di dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan kalimat yang mencakup seluruh kebajikan yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan. Ini dia ta'awun syar'i yang pertama, yang sifatnya adalah apapun bentuknya, kebajikan, fi'lal khairat, amal saleh, dan juga yang di dalamnya isinya adalah ta'awun juga untuk meninggalkan kemungkaran yang akan membawa kebaikan bagi pelakunya, objeknya, masyarakat, dan juga menghilangkan yang namanya madarat. Ini ta'awun syar'i. Ini ta'awun syar'i yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama tentang yaitu penjelasan macam-macam ta'awun syar'i. Ayatnya seperti yang tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kemudian ta'awun syar'i yang kedua, ta'awun syar'i yang kedua adalah ta'awun syar'i merupakan konsekuensi daripada wala, loyalitas kepada kaum muslimin. Jadi loyalnya kita kepada sesama muslim, sesama mukmin di dalam mewujudkan ta'awun itu adalah ta'awun yang sebenarnya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan di dalam ayat tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Khitabnya, konteksnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang mukmin. Sehingga ketika terwujudnya ta'awun antar orang mukmin, dan itu adalah menunjukkan sebuah loyal antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Loyalitas tadi itu adalah bentuk ta'awun.
Loyalitas tadi adalah sebagai bentuk ta'awun kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba' ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin yang satu dengan yang lainnya saling menyatu, saling tolong menolong. Di dalam apa? Di dalam kebajikan, di dalam kebajikan albir, dan juga sekaligus yaitu untuk meninggalkan yang namanya mungkar di dalam takwa. Sehingga loyalnya orang mukmin yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan sebuah ta'awun, itulah hakikat daripada at-ta'awun. Hakikat daripada ta'awun. Barang siapa yang meninggalkan nasihat kepada saudaranya dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang penipu, bukan pembela mereka. Jadi sesama muslim ada bentuk loyal, dan loyal itu adalah sebagai bentuk ta'awun. Salah satunya saling mengingatkan, menasihatkan, mengajak kepada kebajikan, mengingatkan tentang hal-hal yang mungkar. Ketika seorang mukmin tidak peduli dengan saudaranya di dalam hal ini, dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan kepeduliannya terhadap sesama mukmin. Karena jangan sampai termasuk daripada golongan orang-orang yang mentelantarkan, bahkan sampai penipu. Subhanallah. Karena tidak ada satupun orang mukmin yang ada nilai iman di dalam hatinya, jiwanya, dia itu tidak merasa peduli kepada orang mukmin, karena kecintaan dia kepada dirinya juga harus diwujudkan dia cinta kepada saudaranya sesama mukmin. La yu'minu ahadukum hatta, dijelaskan di dalam salah satu hadis bahwasanya tidak sempurna iman seseorang bagaimana dia itu bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Bentuk kecintaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya yaitu di dalam bentuk loyal tadi sebagai bentuk ta'awun, salah satunya menasihati, mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang salah diingetin, ketika ada di dalam kebaikan diajak. Karena di dalam agama Islam gak ada yang namanya individualis, gak ada. Tidak ada di dalam agama Islam yang ajarannya eksklusif, tidak ada. Islam agama yang peduli, yang paling utama dan yang pertama, karena ini menjadi sebuah prinsip antar sesama muslim, antar sesama mukmin. Walaupun nanti juga ada peluang, ada jalur, ada pintu yang lain yang sifatnya kebaikan kepada seluruh makhluk. Tapi yang menjadi pokok inti pertama dan ini harus wujud ada pada setiap orang mukmin, yaitu dengan loyal mukmin yang satu dengan yang lainnya. Karena pastinya dipertanyakan, tidak peduli saja dengan saudaranya orang mukmin dipertanyakan. Apalagi kalau sampai malah dia peduli kepada selain mukmin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pastinya ada sesuatu di dalam keimanannya. Karena merupakan konsekuensi dari loyalitas adalah menasihati, menolong mereka di dalam kebajikan. Walaupun pastinya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, siapapun mereka, apalagi seperti tingkatan para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang meneruskan daripada yaitu pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mengajak kepada kebaikan itu tidak mudah memang tidak mudah, karena orang saleh itu mungkin biasa siapa saja jadi orang saleh. Orang saleh bisa siapa saja dan banyak dan kecil tantangannya. Tapi ketika dia sudah meningkat kepada tingkatan orang musleh, ini yang berat. Dan ini yang tidak ringan.
Dan ini tidak bisa setiap dari kita untuk mengembannya karena tantangannya sangat berat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal sejak dari masa mudanya orang saleh. Orang saleh, subhanallah. Tidak pernah melakukan yang namanya hal-hal yang menyimpang, bertentangan dengan masyarakat, dengan kultur, dengan turun-temurun, dengan apa saja, subhanallah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, selain beliau juga orang amin, orang jujur, orang yang selalu berbuat baik, menjaga silaturahim, menolong daripada famili kerabatnya, menolong orang-orang yang lemah. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau orang saleh. Sehingga tidak ada satupun orang Mekah pada waktu itu, siapapun mereka, baik itu keluarga dan juga masyarakat umum, sekalipun orang musyrik kafir, semuanya mencintai Nabi SAW. Mengagungkan beliau, mengedepankan beliau, bahkan sampai dijadikan hakim ketika di antara mereka para suku kabilah pada waktu itu ketika bertengkar, bermusuhan, merebutkan sesuatu dan seterusnya, seperti di dalam sejarah dijelaskan tentang yaitu waktu proses renovasi Ka'bah. Mereka hampir terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Akhirnya mereka menunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dan tidak ada satupun yang menolak karena beliau orang soleh. Orang soleh diakuin oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan beliau diperintahkan untuk berdakwah dan meluruskan umat, tingkatannya berubah dari soleh menjadi musleh. Apa yang terjadi? Yang kemarin suka, yang kemarin meyakini dengan kelebihan Nabi, keutamaan Nabi, akhirnya malah memusuhi Nabi, membenci Nabi, mencibirin Nabi, bahkan sampai mencaci maki, mengganggu, memberikan rintangan, bahkan sampai mengancam membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi orang saleh dengan orang musleh. Orang mukmin pastinya ketika dia hanya kesolehannya untuk diri saja, tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Ketika Anda jadi orang-orang yang rajin sholat 5 waktu ke masjid, rajin hadir ke kajian, Anda rajin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan wirid-wirid yang namanya yaitu amal-amal soleh setiap harinya, Al-Quran, azkar dan seterusnya, orang soleh. Ada yang memusuhi Anda? Ada yang membenci Anda? Tidak mungkin. Tapi ketika Anda sudah beda profesinya, tingkatannya, ketika Anda sudah mulai menasehati yang lain, mengingatkan yang lain, mengajak yang lain dengan apa yang Anda lakukan, langsung diterima? Tidak mungkin. Ini dia. Ini sudah sunnatullah. Bedanya orang saleh dengan musleh. Sehingga siapapun dari kita tingkatkan. Walaupun tingkat kesolehannya sampai menjadi seorang musleh, ini pun relatif. Paling tidak kita bisa menunjukkan musleh kita antara sesama kita orang mukmin. Karena seperti yang tadi, seorang muslim, seorang mukmin tidak individualis. Tidak individualis. Harus bisa menunjukkan dan juga bagaimana bisa ta'awun alal bir, loyalnya kepada sesama mukmin, sesama muslim, yaitu dengan menunjukkan tadi menasehati, mengingatkan, mengajak, dan juga melarang daripada hal-hal yang mungkar. Walaupun pastinya di sana akan ada tantangan dan itu akan bisa lebih besar pahala yang Allah Ta'ala berikan. Karena di dalam menyampaikan kebaikan tadi, mengajak yang namanya kebaikan, bagaimanapun caranya, selembut apapun metodenya,
tidak mungkin tidak ada yang namanya tantangan dan rintangan. Tidak mungkin. Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang salah daripada metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membawa dakwah? Di mana salahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam cara mengajak umat di dalam berdakwah? Ada yang salah? Tidak ada, tidak mungkin. Karena semua metodologi, metode dakwah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semata karena sekedar perasaan, naluri atau hasil daripada yang namanya pakar, tidak. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam metode dakwah beliau adalah bimbingan dari Allah. Karena dipastikan setiap dakwah kepada kebenaran, setiap seseorang akan meluruskan, mengingatkan, mengajak seseorang kesolihan kepada kebenaran, pasti akan ada yang namanya tantangannya. Bagaimanapun metodenya. Walaupun juga kadang-kadang yang perlu juga kita garis bawahin, bukan dakwahnya, bukan al-haqnya, bukan metodenya ketika dia kembali kepada metode Nabi SAW, tapi kadang-kadang kitanya yang kurang sabar, kurang tepat di dalam bagaimana memberikan sebuah metode yang pas buat satu kaum, seseorang dan seterusnya. Begitu juga ketika kita bentuk ta'awun kita untuk menasehati sesama saudara kita muslim, sesama saudara kita mukmin, kita harus lihat-lihat orangnya. Ini metode apa yang pas nih? Metode apa yang pas? Sesama muslim saja, sesama mukmin saja, kita harus cerdik, kita harus tepat di dalam memilih metode. Kadang-kadang ada sebagian dari saudara kita yang sensitif orangnya. Baru dia nasihatin dikit aja udah cemberut. Iya kan? Pastinya kita harus pakai metode yang lebih tepat. Mungkin dengan bahasa bercanda, atau dengan bahasa diskusi, atau dengan bahasa mungkin tulisan, atau dengan kitab dan seterusnya. Antar kita, apalagi ketika mereka daripada orang-orang yang di luar daripada saudara-saudara kita seagama dan seakidah, pastinya kita harus juga tepat. Jangan hanya sekedar ngikutin semangat, hanya sekedar dengan yang namanya mungkar dan seterusnya. Tidak dibenarkan. Harus semuanya berjalan di atas koridor panduan tuntunan yang jelas, yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam agama Islam. Itu pun tidak jamin akan selamat, karena yang namanya dakwah pada dasarnya tidak mencari yang namanya tantangan dan rintangan, tapi tantangan dan rintangan konsekuensi sebuah dakwah. Sehingga kembalilah kepada kita. Kembalilah kepada kita, bagaimana kita memposisikan diri kita. Siapa yang akan kita luruskan, yang akan kita benarkan. Apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Karena intinya semuanya kembali kepada al-ilmu. Perlu ilmu. Di dalam ta'awun juga perlu ilmu, perlu belajar. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya menjadi pokok prinsip utama daripada seluruh kebaikan apapun, apalagi yang namanya dakwah, apalagi yang namanya mengajak sesama saudara umat Islam, juga diperlukan al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di sini ilmu punya peran yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, sehingga sampai kapanpun, di mana saja, apapun yang berkaitan dengan agama dibutuhkan, yaitu dengan ilmu. Yang ketiga, daripada bentuk ta'awun syar'i, di antara kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung. Di antara kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung. Maksudnya, Nabi SAW telah menyerupakan ta'awun kaum muslimin dengan persatuan dan berpegang teguh mereka pada agama Allah
dengan bangunan yang dibangun dengan batu yang tersusun rapi, kuat sehingga menambah kekokohannya. Mukmin yang satu dengan yang lainnya, ketika mereka sudah di dalam satu kesatuan, ada tolong menolong, bahu membahu, akan membentuk suatu yaitu yang namanya kualitas dan juga potensi bagi kekuatan umat Islam. Ketika satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, saling bahu membahu dan seterusnya, bagaikan sebuah bangunan yang akan berdiri tegak kuat, yaitu dengan batu bata yang satu dengan yang lainnya yang saling menopang. Subhanallah. Ini akan terwujud dengan adanya ta'awun tadi. Dan ini salah satu daripada bentuk ta'awun syar'i yang harus diwujudkan oleh setiap mukmin kepada yang lainnya. Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Tidaklah umat Islam ini menjadi lemah dan musuh-musuhnya menguasai mereka, melainkan dikarenakan berpecah-pecahnya yaitu umat Islam sendiri. Berselisihnya mereka satu dengan yang lainnya, walaupun mereka nampaknya kuantitasnya besar, banyak, tapi nggak ada kualitasnya, nggak ada kualitas. Karena satu dengan yang lainnya saling bermuang muka, satu dengan yang lainnya saling mentahdir, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, mengkoreksi, bahkan sampai kepada tingkatan naudzubillah min dalik mereka berpecah. Subhanallah. Bagaimana umat Islam akan punya potensi, akan punya kekuatan? Subhanallah. Kalau ta'awun tadi yang menjadi loyalitas, yang menjadi pondasi dasar yang harus diwujudkan bagi setiap muslim, setiap mukmin, sirna di antara mereka, mustahil akan bisa berbentuk ya yang namanya tadi yaitu sebuah kualitas potensi yang besar. Tidak mungkin. Mana ada sesuatu yang saling berpisah, saling jalan sendiri, bahkan enggak mau ketemu, beri salam, naudzubillah. Tidak akan mungkin terwujud yang namanya sebuah potensi, kekuatan bagi umat Islam. Disinilah celah, dan ini celah yang sangat resiko besar yang akhirnya dengan mudah umat Islam itu dikendalikan, diatur, naudzubillah. Tapi ketika umat Islam punya potensi tadi yang terwujud dengan persatuan, kesatuan, dengan diawali tolong menolong, bahu membahu dan seterusnya, akan terwujud yang namanya sebuah potensi dan punya kekuatan. Dan musuh pastinya juga akan melakukan yang namanya perhitungan dalam hal ini. Subhanallah. Karena umat Islam sudah punya kekuatan. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa'ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Ini poin khusus sebenarnya yang juga mungkin perlu menjadi sebuah bahan renungan buat kita semua. Bagaimana kita untuk bisa menghindari, menjauhi daripada yang namanya yaitu saling menyalahkan, saling mengkoreksi, bukan menasihati. Tapi kalau menasihatin, tidak ada satupun dari kita yang tidak butuh dengan nasihat. Tapi kalau dengan koreksi yang koreksiannya adalah mendiskreditkan, menyalahkan dan seterusnya, subhanallah, dari sanalah cikal bakal yang akhirnya akan adanya celah, ada kerenggangan, sampai pada akhirnya akan ada perpecahan. Naudzubillah min dalik. Sehingga
Perkara ini adalah satu hal yang telah dikenal oleh fitrah yang lurus dan diketahui oleh akal yang sehat, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair. Sesuatu yang sifatnya adalah dalam satu kesatuan, sama contohnya seperti misalnya sapu lidi. Kalau dia diikat di dalam satu kesatuan, berapa saja jumlahnya, tidak harus ribuan, ratusan, tapi cukup banyak. Diikat di dalam satu kesatuan ikatan yang kuat, tidak mudah dipatahkan, tidak gampang. Tapi ketika dia sudah bercerai-berai, dia ada satu-satu itu sapu lidi, ya Allah, dengan mudah dipermainkan, dipecah dan seterusnya. Orang mukmin hendaknya harus bisa waspada dengan hal ini. Semua ini tidak akan bisa ditegakkan melainkan dengan atas kalimat tauhid. Ini dia. Ini perekatnya dan ini pengikatnya dan ini sekaligus pondasinya yang sebenarnya kita di atas tauhid yang bisa menyatukan kita semuanya. Karena ketika sudah di atas tauhid disatukan, Allahu Akbar, akan muncul poin-poin yang tadi akan muncul ada pada diri setiap mukmin, sehingga ketika tidak adanya persatuan, kesatuan, ketika tidak adanya tadi potensi yang ada pada umat Islam, berarti daripada tauhidnya ada masalah. Mustahil, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka benar-benar berpegangan dengan tauhid dan benar-benar kokoh di dalam tauhid, subhanallah, di sana akan ada jaminan yang benar-benar akan memberikan potensi kepada setiap yang namanya umat Islam dan ketika mereka bersatu. Tapi ketika ada hal-hal yang membuat mereka sampai tadi berpisah, saling menyalahkan, koreksi dan seterusnya, berarti ada masalah dalam tauhidnya. Naudzubillah. Karena Nabi SAW ketika beliau pertama kali berdakwah, dan itu yang menjadi target utama dan menjadi visi misi utama pertama dari para seluruh para nabi. Bagaimana untuk mengajak umatnya bukan kepada yang lain dan sebelum yang lain adalah mengajak kepada tauhid. Karena ketika sudah benar-benar berada di atas pondasi yang kuat, yang kokoh, tauhid, subhanallah, setelahnya akan mudah untuk diwujudkan. Tapi ketika di dalam prinsip tersebut belum seutuhnya terwujud, pastinya perlu untuk ada yang namanya koreksi, perlu untuk yang namanya muhasabah. Berarti perlu diupdate, perlu diupgrade, perlu diluruskan daripada yang namanya tauhidnya. Dipastikan bermasalah di dalam tauhidnya. Paling tidak ada celah atau ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan, dibenarkan di dalam masalah tauhidnya. Karena masalah ini, karena menjadi pokok, inti dan sekaligus tidak mudah. Berat seseorang akan bisa benar-benar sampai kepada yaitu di dalam mengaplikasikan tauhid dengan seutuhnya. Yang keempat, ta'awun dalam ittihad. Ini dia perwujudan daripada yang tadi, daripada tauhid yang menjadi perekat penguat yang sangat prinsip. Yang berikutnya akan muncul yang namanya yaitu ta'awun di dalam al-ittihad, persatuan dan kesatuan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Subhanallah. Karena dijamin ketika benar-benar kembali kepada yang namanya tauhid, dan tauhid yang dijadikan yaitu muara, pondasi, tiang dan seterusnya, subhanallah, pastinya akan menjadi penyatu yang sangat kuat dan potensi yang sangat besar. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada
kepada umatnya ketika mereka benar-benar yaitu hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, di sana akan ada terwujud yang namanya kesatuan dan persatuan. Berarti sebaliknya ketika belum terwujud tadi, berarti ada hal-hal di dalam tauhid ini yang masih perlu dibenahi, perlu diluruskan, perlu ditingkatkan dan seterusnya. Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan yang parah. Berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan dan terengutnya tanah, yaitu tumpah darah. Di mana ketika satu negeri di sana sudah tauhid tidak diberikan, yaitu porsinya yang semestinya, yang seharusnya, yang menjadi pondasi yang kuat, yang utama dan perekat yang paling sangat kuat, subhanallah, yang ada akan adalah perpecahan. Yang ada akan yaitu perpecahan. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga daripada kita semua di dalam persatuan dan kesatuan insya Allah. Kemudian ta'awun yang berikutnya, berapa menit? 3 menit. Taib, kita lanjutkan sedikit. Ta'awun yang berikutnya, persatuan kesatuan tadi yang dituntut bagi seorang muslim haruslah memiliki solidaritas dengan saudaranya. Turut merasakan kesusahan, tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Sebenarnya poin-poin yang tadi akan muncul yang disebutkan di awal tadi itu, semuanya muaranya kembali kepada tauhid. Karena seorang mukmin yang benar-benar dia ada nilai tauhid yang utuh atau yang seutuhnya dia memahami tentang yang namanya tauhid, akan otomatis itu semuanya akan terwujud. Saling membahu, saling tolong menolong, dan juga saling peduli satu dengan yang lainnya, dan juga loyal satu dengan yang lainnya. Dan ketika sesuatu terjadi oleh muslim yang satu dengan yang lainnya, dia akan merasakan juga sakit, subhanallah. Satu dengan yang lainnya saling mendukung, yang akhirnya terbentuk tadi sebuah potensi yang besar. Baik, kita dengarkan komandan adzan, insyaallah setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wa ali Muhammad. Bismillah. Kemudian bentuk ta'awun syar'i yang berikutnya, yang kelima, adalah tawasi bis sabri atau bil haqqi wa tawasi bis sabr. Dan ayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam ayat yang kedua di dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yaitu di dalam bentuk tawasi, saling menasihati, saling mewasiatkan di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan juga di dalam kesabaran, merupakan sebab keselamatan dari kerugian. Karena di dalam ayat tadi atau dalam surat Al-Asr tadi dijelaskan, orang-orang yang enggak rugi, orang-orang yang enggak merugi adalah orang-orang yang melakukan, yang beriman dan melakukan amal saleh, kemudian dia melakukan yang namanya ta'awun di dalam al-birri wat taqwa. Jadi pelaku ta'awun al-birri wat taqwa adalah orang-orang yang selamat daripada yaitu kerugian. Orang-orang yang melakukan tadi ta'awun alal birri wat taqwa dengan bentuk saling menasihati di dalam kebenaran dan kebaikan adalah orang-orang yang tidak merugi atau orang-orang yang tidak masuk dalam golongan-golongan orang yang rugi, dan sekaligus sebagai bentuk daripada at-ta'awun. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata daripada ta'awun syar'i. Subhanallah. Ini agama benar-benar agama yang peduli. Subhanallah. Kepada sesama khususnya dan juga kepada orang lain, siapapun mereka. Karena ajaran agama Islam adalah ajaran yang mengajak kepada kebaikan, yang mengingatkan mereka dan melarang daripada yang namanya kemungkaran. Itu agama Islam. Subhanallah. Walaupun pastinya perlu nanti ada tahapan, perlu ada bekal, perlu ada metode, dan juga perlu ada penyesuaian di mana dan pakai apa. Pada dasarnya agama Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Jadi tidak mungkin ketika disandarkan kepada Islam sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang
jelek, sesuatu apapun yang membawa kejelekan, kemadaratan, yang merugikan dan seterusnya disandarkan kepada Islam, tidak benar. Tidak mungkin, tidak ada di dalam namanya ajaran agama Islam. Tapi ketika ada sesuatu yang kurang tepat, tidak sedikit dari mereka yang tidak objektif di dalam menilai, dianggapnya itu ajaran Islam, padahal bisa jadi ada dari salah seorang saudara kita yang tidak tepat, yang tidak benar di dalam membawa dakwah Islam, baik mungkin dengan metodenya atau mungkin yaitu tidak sesuai dengan tempatnya, atau mungkin juga kurangnya bekal daripada pelaku mereka yang membawa daripada dakwah agama Islam. Karena agama Islam agama yang sudah sempurna dengan segala aspeknya. Agama yang relevan, karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun, di mana saja, pasti agama Islam adalah benar dan tepat. Tinggal kembali kepada mereka-mereka yang membawa daripada agama ini. Pelaku agama itu sendiri harus benar-benar kembali kepada agama Islam yang seutuhnya. Di dalam kebajikan dan ketakwaan, dengan kedua hal ini akan terpelihara agama. Subhanallah, ini dia. Ketika ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang tidak tepat, ada yang menyimpang daripada agama, tapi metodenya tepat di dalam mengingatkan, di dalam mengajarkan yang namanya agama. Subhanallah. Karena dampaknya ketika seseorang tadi tidak tepat dan tidak benar di dalam menyampaikan agama yang murni, yang sempurna ini, yang sumbernya wahyu, yang akan kena dampaknya yang pertama adalah Islam. Padahal yang salah bukan Islamnya, tapi mereka yang mungkin perlu untuk hati-hati dan lebih selektif untuk bagaimana cara menyampaikan tentang agama Islam. Merupakan sebab diperolehnya kebaikan bagi negeri dan penduduknya. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Asr. Di sana sangat sempurna. Surat yang sangat singkat, sedikit ayatnya, tapi mengandung tentang panduan yang sangat kompleks. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, seandainya lau tadabbaran nas hadhihi surah lakafathum, seandainya manusia yaitu membaca, memahami, kemudian mentadabburi daripada surat ini, dia akan merasa cukup dengan surat-surat yang lain. Allahu Akbar. Karena surat ini sudah sangat kompleks, sangat komprehensif. Salah satunya yang berkaitan dengan bab di sini yaitu tegaknya sebuah negeri, ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan, khususnya antar sesama muslim dan juga sesama daripada hamba Allah Ta'ala, ketika satu dengan yang lainnya, yaitu saling menasehati, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran, dengan cara yang tepat, dengan panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mereka melenceng, tidak tepat, tidak benar apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya di dalam menyampaikan sekaligus atas nama agama, dampaknya akan kembali kepada agama itu sendiri. Kesempurnaan dan totalitas perkara ini adalah dengan saling berwasiat di dalam kasih sayang, kecintaan, loyalitas, kelembutan dan perhatian. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah berselisih satu yang lain di antara mereka, kecuali mereka membaca surat yang tadi. Subhanallah.
Taib, kami selesaikan sedikit lagi. Mudah-mudahan kita biar selesai daripada poin-poin tadi tentang ta'awun syar'i. Yang keenam, di antara bentuk manifestasi ta'awun syar'i di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kaum muslimin daripada yang namanya kesusahan. Ini dia. Umat Islam peduli menolong sesama muslim dan juga kepada bentuk yang namanya kebajikan secara umum. Tolong menolong, membantu meringankan beban mereka yang tidak mampu, dicari jalan bagaimana untuk bisa terlepas daripada yaitu kesusahannya dan seterusnya. Muslim yang satu dengan yang lainnya menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka daripada orang-orang yang berbuat aniaya, yang mendolimi, mengajari orang yang bodoh dari mereka. Subhanallah. Mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur atas duka cita mereka, membantu atas musibah yang menimpa mereka. Subhanallah. Ini ta'awun syar'i yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. Allah sungguh telah mencela yang namanya perpecahan. Karena dengan perpecahan tidak mungkin akan ada yang namanya yaitu ta'awun tadi, tolong menolong, saling membantu, saling membahu dan seterusnya. Sehingga yang ketujuh adalah sebuah peringatan, jangan sampai menghilangkan ta'awun tadi itu yang sebenarnya menjadi sebuah potensi yang besar, yaitu dengan perpecahan satu dengan yang lain antara sesama muslim dan juga yaitu sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan poin-poin tadi menjadi yaitu gambaran bagi kita sekaligus bisa menjadi catatan pedoman tentang bagaimana kita di dalam merealisasikan, mengamalkan sebuah yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan insyaallah nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan masuk di dalam poin hadis yang berkaitan dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu dipertanyakan, falyatafaddal, silakan. Kalau tidak ada kami cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.